Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang kulometri. Seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya, bahwa analisis secara kulometri bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan metode potensial tetap atau dengan metode arus tetap. Ya. Nah, coba kita lihat kasus di mana kita ingin menganalisis ion Cu2+ yang ada di dalam larutan yang mengandung campuran Cu2+ dan Pb2+. Jadi Anda bayangkan sel kulometri, ya. Di sini ada Cu2+, di sini juga ada Pb2+. Lalu kita masukkan elektroda kerjanya, kita masukkan elektroda counternya, lalu kita berikan beda potensial di sini. Ya, kita berikan beda potensial. Kita tahu bahwa baik Cu2+ maupun Pb2+ bisa tereduksi. Ya. Tapi kalau kita perhatikan nilai N0, ya, potensial reduksi standar dari Cu2+ menjadi Cu itu lebih besar daripada N0 Pb2+ menjadi Pb. Ya. Jadi kalau kita tempatkan potensial di daerah ini, ya, maka yang akan mengendap itu hanya Cu2+. Ya, ingat lagi pelajaran elektrolisis, ya. Yang lebih mudah tereduksi adalah yang potensi reduksinya lebih besar, ya. Dan reduksi itu terjadi kalau potensial elektroda kita buat lebih negatif dari potensial saat Cu2+-nya mulai tereduksi. Jadi berapapun nilai potensial yang kita berikan asal di daerah ini, ya, maka yang tereduksi hanya Cu2+. Pb2+-nya tidak akan tereduksi. Kalau Anda pilih potensial di daerah ini, ya, lebih negatif daripada N0 Pb2+ Pb, maka Pb2+ juga ikut mengendap selain Cu2+. Oke. Jadi dalam kasus ini kita jaga potensialnya di sini. Ya, jangan sampai lebih kecil dari nilai N0 Pb2+ Pb. Ya. Nah, ketika Cu2+ tereduksi, reaksinya seperti ini. Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ya. Kalau reaksinya seperti ini, maka persamaan Nernst-nya akan seperti ini. Ya. Kalau Anda ingin mengendapkan atau mereduksi seluruh Cu2+, ya, seluruh, kalau saya bicara seluruh artinya secara sempurna, dan kita tahu sempurna per definisi adalah kalau 99,99% Cu2+ sudah mengendap sebagai Cu, ya. Nah, pada saat Cu2+-nya tersisa sebanyak 0,01%, berapa potensial elektrodanya? Ya. Kita kalau awalnya konsentrasi Cu2+-nya itu adalah Cu0, maka ketika tersisa 0,01%, maka konsentrasi Cu2+-nya sama dengan 10⁻⁴ dikali konsentrasi Cu2+ pada keadaan awal. Ya. Nah, sekarang kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan Nernst ini. Nilai yang kita hitung ini yang kita gunakan untuk melakukan analisis di sini. Ya. Nilainya itu yang kita gunakan. Misalkan di sini. Ya, misalkan di sini. Ya. Jadi kalau potensialnya kita buat tetap di sini, maka Cu2+ akan tereduksi, tetapi Pb2+ tidak akan tereduksi. Nah,
sekarang kita perhatikan. Konsentrasi Cu2+, ya, selama elektrolisis akan berkurang. Ya. Karena yang menghantarkan listrik adalah ion Cu2+, maka selama proses elektrolisis dengan potensial tetap, arusnya juga akan berkurang seperti yang Anda lihat pada kurva ini. Ya. Arusnya berkurang. Kenapa? Karena konsentrasi Cu2+, ion yang menghantarkan listrik di dalam larutan, berkurang. Jadi ini adalah profil antara arus, ya, dan waktu kalau kita melakukan analisis coulometri dengan metode potensial tetap. Akibatnya apa? Ketika arus listrik makin kecil, proses elektrolisisnya makin lambat. Ya. Nah, ini yang menyebabkan analisis coulometri menggunakan potensial tetap itu berlangsung lama. Jadi waktu analisisnya lama. Salah satu kelemahan dari metode dengan potensial tetap. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi masalah itu? Ya, kalau kita ingin elektrolisisnya cepat, pertama gunakan elektroda kerja yang luasnya seluas mungkin yang Anda bisa gunakan, ya. Jadi gunakan elektroda yang memiliki luas permukaan yang besar, ya, luas permukaan elektroda kerja yang besar. Ya. Ini salah satu cara untuk mempercepat analisisnya, ya. Yang kedua, volume sampel usahakan sekecil mungkin. Ya, supaya apa? Supaya jumlah analitnya sedikit, ya. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan adalah selama proses elektrolisis diaduk, ya, supaya ionnya bergerak lebih cepat. Ya. Jadi ini adalah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses elektrolisis pada analisis coulometri menggunakan potensial tetap. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, supaya terjadi elektrolisis, potensial elektroda harus dibuat lebih negatif dibandingkan analit yang akan dianalisis, dalam hal ini Cu2+, ya. Tapi jangan sampai lebih negatif daripada potensial reduksi ion yang lain sebagai pengganggu, ya. Kita bisa hitung berapa potensialnya dengan menggunakan persamaan Nernst. Ya. Yang kedua, karena arus berkurang terhadap waktu, proses elektrolisis itu makin lama makin lambat, sehingga analisis coulometri dengan potensial tetap itu perlu waktu yang panjang. Untuk mengatasi masalah itu Anda lakukan 3 hal, ya. Gunakan elektroda yang luas permukaannya besar, gunakan sampel yang volumenya sekecil mungkin, lalu selama proses elektrolisis larutannya kita aduk. Ya, itu adalah penjelasan untuk metode dengan potensial tetap.